Yesus yang bangkit dan hidup kekal. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Jiwa kami Kau bangkitkan kekal abadi. Pahehe awon, sai patama awon, ban panondang tudungan dinarodopon. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Pahehe awon. Shalom Bapak Ibu Saudara Saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi kita dengan renungan harian HKBP Maranatha Rawalumbu pada hari ini Selasa 17 Januari 2023. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita terlebih dahulu bersatu dalam doa. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dalam 1 Timotius 1 ayat 17. 1 Timotius 1 ayat 17 saya akan membacakan untuk kita. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dunia yang kita huni ini memang akan selalu bertolak belakang dengan kebenaran yang dari Allah. Terkadang dunia ini akan menolak bahkan para hambanya yang telah sedang memberitakan kebenaran firman Tuhan. Atau tak jarang pun kita dengar bahwa di dunia ini sering kita mendengar ajaran-ajaran yang menyesatkan tentang keberadaan Allah, tentang yang kita imani, yang kita percayai, atau tentang status kita sebagai anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita perlu setia terhadap kasih Allah. Kita harus semakin semangat hidup dalam kebenaran firman Tuhan, berpegang teguh di dalam ajaran-ajaran yang benar, yang tertulis di dalam Alkitab, yang disampaikan oleh para bapak-bapak gereja, para pendahulu-pendahulu kita, para hamba-hamba Tuhan, yang boleh melayani kita, mengabarkan kabar baik tersebut. Jangan pernah disesatkan oleh berbagai ajaran-ajaran yang menyesatkan di tengah-tengah dunia ini. Jangan pernah layani mereka, tapi berilah hatimu terhadap kebenaran firman Tuhan, dan buka hatimu dan kuasailah kebenaran firman Tuhan, dan hiduplah dengan kasih setia Tuhan, sehingga kita mampu mengatakan hal-hal yang baik dalam hidup dan kehidupan kita, meskipun akan ada ajaran-ajaran sesat, akan ada hal-hal tantangan-tantangan yang luar biasa dalam hidup dan kehidupan kita. Kita harus bersyukur karena Tuhan Yesus mengasihi kita, karena kasih Allah tercurah dalam hidup dan kehidupan kita, meskipun kita orang yang berdosa. Tapi lihatlah Bapak Ibu Saudara, kasih Allah yang luar biasa, Allah yang menjadi manusia, hadir dalam hidup dan kehidupan kita, menjadi manusia untuk menebus kita, untuk menyelamatkan kita, mengubahkan status kita dari hamba-hamba dosa menjadi anak-anak Allah. Mari kita belajar dari pengalaman saudara-saudara kita, terlebih dari seorang hamba Tuhan yang bernama Paulus. Tadinya dia seorang Saulus,
Tadinya dia benci terhadap ajaran-ajaran Kristus. Tapi ketika Tuhan Yesus menangkapnya, memakainya menjadi alat Tuhan, maka dia melupakan semua yang di belakangnya. Dan dia mengarahkan pandangannya ke depan, yaitu kepada rancangan-rancangan Tuhan yang luar biasa. Sehingga apa yang dia alami selama ini, baik nama yang besar, baik pangkat yang hebat, baik kekayaan, baik teman-teman, atau dalam bahasa Batak, ketika dia memiliki hamoraon, hagabeon, hasangapon. Tapi sekarang Paulus mengatakan, semua itu sudah kuanggap menjadi kerugian bagiku, dibandingkan dengan hal-hal yang akan saya terima di depan, yaitu mahkota kehidupan yang akan Tuhan berikan kepadaku. Itu yang dikatakan oleh Paulus. Dan hal ini juga Timotius diingatkan sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang generasi gereja, generasi orang percaya. Dia harus menguatkan hati dan pikirannya, dan harus benar-benar setia beriman kepada Tuhan, mengucap syukur atas kasih karunia Allah yang selalu dia terima, yang selalu memelihara hidup dan kehidupannya. Dan kita juga sampai hari ini pantas mengucap syukur. Kita boleh diizinkan Tuhan melewati tahun-tahun yang kelam. Tahun 2020, tahun 2021 adalah menjadi tahun kekelaman bagi seluruh dunia, bagi Indonesia, bagi orang-orang percaya, bagi warga jemaat HKBP Maranatha Rawalumbu. Ketika virus COVID-19 mengintimidasi, menakut-nakuti, atau membuat kita terpisah dari saudara-saudara yang kita kasihi, membuat kita berkabung. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara, ternyata kita tidak terpisah dengan mereka, sebab saatnya kita akan bertemu dengan mereka. Oleh karena kasih setia Tuhan, kita akan mengalami sukacita, kita akan mengalami sesuatu anugerah yang tidak terukur yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Maka apa yang harus kita lakukan? Ketika kita sudah mengalami kasih Tuhan, ketika kita sudah menyadari bahwa semua yang terjadi dalam hidup dan kehidupan kita, kita boleh dihantar memasuki tahun 2023 ini adalah karena berkat kasih dari Tuhan, adalah karena kekuatan Tuhan, adalah anugerah semata dari Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara, yang pantas kita katakan, ucapkan, dan kita nampakkan dalam hidup dan kehidupan kita adalah menaruh hormat dan kemuliaan bagi Allah yang luar biasa. Menaruh hormat dan kemuliaan bagi Tuhan Sang Pencipta besok dan selama-lamanya. Dalam setiap hidup dan kehidupan kita, kemuliaan itu adalah untuk Tuhan. Dia adalah Raja dari segala raja di sepanjang zaman. Dia adalah Allah yang kekal, yang tak nampak, dan yang esa. Dia adalah Allah yang berdaulat. Dia adalah Allah yang mampu mengubahkan setiap hidup dan kehidupan kita untuk membuat kita mengalami kesejukan, mengalami sukacita. Mari bangkit Bapak Ibu Saudara. Mari bangkit. Mari mengucap syukur kepada Tuhan. Dan hidup dan kehidupan kita, totalitas hidup kita ini, kita persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena itulah yang selayaknya. Selebihnya, mari mengalami kasih Tuhan. Tuhan memberkati, kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, kasih-Mu yang luar biasa, yang selalu hadir memberkati kami. Berkatilah kami ketika kami Tuhan utus di tengah-tengah dunia ini. Biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang setia, anak-anak Tuhan yang luar biasa, yang selalu semangat untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dalam sepanjang hidup kami, untuk bersaksi bahwa Yesus adalah Tuhan, Raja dari segala raja di sepanjang zaman, yang berkuasa, yang esa, dan yang selalu hadir dalam setiap pergumulan kami. Berkati setiap jemaat-Mu, setiap orang-orang percaya yang boleh mendengar kebenaran firman Tuhan melalui renungan harian HKBP Maranatha Rawalumbu ini. Biarlah mereka semakin mengalami kasih-Mu yang luar biasa. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati saudara-saudara. Amin.
Semangat Bapak Ibu Saudara, beraktivitaslah dengan kasih Tuhan. Horas. Bahehe awon sai patama